Bagi para yogi, Sayadaw akan menjelaskan tentang bagaimana berlatih meditasi Vipassana. Vipassana artinya usaha untuk mengetahui kondisi alamiah dari fenomena fisik dan fenomena batin. Oleh karena itu, yogi harus sadar secara langsung terhadap apapun yang saat ini sedang muncul pada keenam indera. Bagi yogi pemula, tidak bisa untuk langsung konsentrasi pada keenam indera. Oleh karena itu, dalam meditasi duduk, melakukan perenungan terhadap perut yang terkoneksi langsung dengan pernapasan. Perut kita adalah objek yang terasa jelas. Pertama-tama, Sayadaw akan mengenalkan tentang postur duduk yang paling penting, di mana yogi dapat duduk di tempat yang sesuai dan sunyi. Aranyewa rukhamulewa sunyagarewa. Jadi yogi dapat berlatih di hutan, di bawah pohon, atau jika tidak ada hutan ataupun pohon, di bangunan yang sesuai dan sunyi. Yogi harus duduk dengan menyilangkan kaki atau bersila di atas bantalan meditasi, atau dalam hubungannya dengan kesehatan dan juga usia, yogi yang tidak mampu duduk di bawah dapat duduk di kursi. Setelah itu, letakkan telapak tangan kiri di bawah, telapak tangan kanan di atas, dan kedua ibu jari bersentuhan. Tegakkan punggung dan kondisikan otot-otot dari ujung kepala hingga kaki dalam keadaan nyaman. Rasakan otot-otot dari ujung kepala hingga kaki agar berada dalam kondisi nyaman. Pada wajah, kondisikan otot wajah agar terasa tenang. Jangan mengerutkan dahi atau alis. Kondisikan pipi dan rahang agar tidak terasa tegang dan kaku. Leher, bahu, lengan, punggung, panggul, betis, tumit, ujung kaki, buatlah seluruh bagian tubuh mulai dari kepala hingga kaki dalam kondisi nyaman. Kemudian pejamkan mata. Jangan terlalu lemah, jangan terlalu rapat. Setelah itu, bernafaslah secara alami. Napas masuk sepenuhnya, napas keluar sepenuhnya. Kondisikan bernapas secara nyaman. Perlu beberapa waktu untuk berlatih bernapas dengan nyaman. Pada saat yang bersamaan, batin mengikuti kondisi saat bernapas.
Jangan menahan napas pada dada. Ingatlah untuk mengkondisikan otot nyaman dari kepala hingga kaki. Dengan demikian, napas akan langsung turun menuju perut. Batin terjaga pada perut di area sekitar pusar. Ketika nafas masuk, udara turun menuju perut. Terasa udara mengembang dalam perut. Yogi dapat merasakan karakter alamiah dari udara. Rapat, kencang, menarik, mendorong, bergerak. Batin harus menyadari sensasi ini pada setiap momen kemunculannya. Hal itu membentuk konsentrasi pada setiap momen atau kanika samadhi secara berkelanjutan yang didapat pada setiap proses mengembungnya perut dari napas masuk. Latihan yang sama ketika napas keluar, di mana perut mengempis perlahan, tekanan udara semakin berkurang. Karakter berlawanan dari ketika napas masuk. Dengan perhatian yang terus terjaga, dapat merasakan bagaimana tekanan udara menjadi semakin berkurang secara bertahap. Yogi harus menjaga kesadarannya terhadap kembung dan kempis perut secara terus-menerus. Cobalah untuk berlatih tanpa jeda. Ketika berlatih pada kembung dan kempis perut secara berkelanjutan, secara menakjubkan yogi mengembangkan sama wayama, usaha benar, sama sati, perhatian benar, dan sama samadhi, konsentrasi benar. Ketiga faktor batin ini meningkat secara bersamaan, dan yogi dapat merasakan dirinya tidak mengantuk, dan badan tidak membungkuk, tidak terlalu tegang ke belakang, tidak miring ke kanan maupun ke kiri. Artinya, semangat terjaga secara fisik yang terhubung langsung dengan semangat batin. Perhatian penuh terhadap objek utama, yaitu kembung dan kempis, tetap terjaga. Dalam latihan perenungan terhadap kembung dan kempis, atau latihan menjaga kesadaran, yogi harus menjaga kesadarannya tepat pada apa yang sedang terjadi saat ini. Batin yogi memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi pada kondisi saat ini. Secara perlahan mengembangkan sada, keyakinan pada latihan, yang artinya yogi mendapat keyakinan dan kepercayaan diri bahwa saya bisa melakukan latihan ini. Yang kedua, wirya, semangat secara fisik dan batin juga meningkat. Tidak ada kemalasan. Dari kesadaran secara terus-menerus terhadap momen saat ini pada proses kembung dan kempis perut. Yang ketiga,
perhatian murni atau sati semakin berkembang. Dengan demikian, dengan kesadaran atau kewaspadaan appamada yang muncul pada yogi, maka kelengahan, kecerobohan, dan keresahan batin pamada tidak muncul. Yang keempat, tumbuh kekuatan untuk batin melihat lebih jelas dan stabil pada setiap proses kembung dan kempis, yaitu sama samadhi, kekuatan dari konsentrasi benar. Perkembangan yang menakjubkan, di mana yogi dapat merasakan perbedaan sebelum dan setelah melakukan latihan. Batin menjadi tidak goyah dan stabil. Dan yang kelima, dalam bahasa Pali, panya, pemahaman secara penuh atau realisasi langsung muncul pada batin yogi terhadap karakteristik alami dari udara seperti ketat, kencang, tarikan, dorongan, bergerak, mengembang, sedikit berat. Jadi dari latihan perenungan, kesadaran atau fokus pada kembung dan kempis sebagai objek utama, spiritualitas faktor batin yogi akan berkembang, yaitu sada, keyakinan atau kepercayaan diri, wiriya, semangat kuat dan batin terjaga, sati, penuh perhatian, samadhi, konsentrasi pada setiap momen, dan panya, realisasi terhadap kebenaran sejati. Oleh karena itu, perhatian terhadap setiap momen kembung dan kempis ini adalah objek yang sempurna bagi para yogi yang berlatih vipassana. Berdasarkan pada kitab Visuddhimagga Mahadika, disebutkan yatha pagatang vipassana abhiniveso. Yogi yang berlatih vipassana harus sadar terhadap objek yang paling jelas muncul pada momen saat ini. Dan objek kembung dan kempis ini karakter dari udara di dalam adalah objek yang paling jelas. Juga wayo potaba, karakteristik dari udara juga jelas. Jadi mereka yang ingin berlatih meditasi vipassana murni sudah vipassaka, objek utama ini yaitu kembung dan kempis akan menyokong langsung yogi untuk mengembangkan usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ketiga faktor ini bekerja bersama. Yogi mendapatkan saddha, keyakinan kokoh, dan kepercayaan diri dalam latihan, dan secara bersamaan panya, realisasi terhadap kebenaran sejati. Dalam meditasi duduk, berusahalah sebisa mungkin untuk tetap menjaga kesadaran pada objek utama ini. Pada permulaan latihan, terkadang yogi bisa menjaga kesadaran, terkadang tidak bisa. Yogi belum bisa menjaga kesadaran secara terus-menerus. Itu tidak masalah
bagi para yogi, teruslah berusaha untuk menjaga kesadaran. Nantinya, setelah 5 atau 10 menit, tergantung pada postur tubuh dan tingkat kesadaran, yogi dapat merasakan sifat alami dari tubuh. Merasakan tekanan, tubuh terasa berat, merasakan temperatur panas atau dingin, tubuh terasa kebas, otot terasa sakit, berbagai kondisi yang tidak menyenangkan. Pada saat itu, kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, dukkha wedana dalam bahasa Pali, terasa lebih jelas daripada objek utama kembung dan kempis. Dalam kondisi ini, yogi menaruh perhatian pada kondisi yang tidak menyenangkan. Secara sederhana, yogi harus menyadari pada apa yang dirasakan dalam batin. Kebas direnungkan dalam setiap momen singkatnya sebagai kebas, kebas, kebas. Jika yang dirasakan adalah sakit pada otot tertentu, maka dicatat sebagai sakit, sakit, sakit. Mencatat secara lembut dengan tetap menjaga konsentrasi pada setiap momen singkat. Dari latihan mencatat sederhana ini dan dari kekuatan kesadaran, yogi tidak mudah untuk merasa frustasi, kecewa, keluh kesah, kebencian, dan penolakan yang dapat dikatakan sebagai reaksi batin yang sensitif. Pada saat yang bersamaan, kesadaran dan pencatatan yang sederhana pada perasaan yang tidak menyenangkan, yogi dapat mempertahankan usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Hal ini juga menyokong batin pada setiap momen singkat dengan kekuatan untuk menerima rasa sakit tersebut. Dalam bahasa Pali adalah khanti. Ketika yogi sudah tidak bisa menahan rasa sakit tersebut, rasakan dalam batin keinginan untuk mengubah posisi duduk. Pada saat itu, catatlah sebagai ingin mengubah posisi selama 2 atau 3 kali. Jika tidak bisa menahan rasa sakit, jangan biarkan kemarahan muncul dalam batin. Jika ingin mengubah posisi duduk, sadarilah bagian tubuh yang mulai bergerak. Misalnya, yogi ingin mengangkat kakinya, batin langsung melihat pada pergerakan kaki, mengangkat kaki, melakukan pergerakan secara perlahan 1 cm demi 1 cm. Yogi harus menyadari dan merasakan setiap gerakan kecil pada setiap tahapan ketika kaki diangkat. Yogi dapat merasakan kaki diangkat di setiap tahapan begitu berbeda. Ingatlah untuk tidak menambahkan reaksi sensitif
atau reaksi cepat. Jika yogi tidak melaksanakan sesuai instruksi ini, maka benci terhadap rasa sakit, dalam bahasa Pali dosa. Pada waktu yang bersamaan, yogi merasa nyaman, dalam bahasa Pali loba. Faktor batin yang tidak baik ini harus diatasi selama masa latihan. Oleh karena itu, bergerak dengan perlahan sangatlah penting, dan langsung menyadari objek dalam batin. Setelah mengangkat kaki perlahan-lahan, yogi merasa cukup nyaman. Ketika ingin menurunkan kakinya kembali, ikutilah batin bersamaan dengan gerakan fisik kaki turun, kaki turun. Terkadang ketika merentangkan tangan atau kaki, yogi harus menyadari setiap gerakan kecilnya, merentangkan. Setelah merasa nyaman, ingin melipat kaki, disadari melipat. Jadi, dalam meditasi duduk, ketika perasaan tidak menyenangkan yang kuat menyerang, yogi dapat merubah posisi duduknya sesuai dengan metode yang diajarkan ini. Tetapi, jangan terlalu sering mengubah posisi duduk, karena dengan sering mengubah posisi duduk, yogi tidak mudah untuk membentuk konsentrasi. Konsentrasi menjadi rusak, perhatian menjadi rusak, dan semangat juga akan pudar. Oleh karena itu, kesadaran terhadap perasaan tidak menyenangkan sangatlah penting. Objek utama adalah kembung dan kempis pada perut. Perasaan tidak menyenangkan sering terasa dalam latihan. Di antara dua objek ini, tetapi sifat alami batin yogi saat berlatih terkadang tidak tertarik pada latihannya, tidak mampu menjaga kesadaran pada kedua objek tersebut. Sifat dari batin memikirkan pengalaman yang lalu dan yang akan datang. Pada saat itu, yogi menyadari batinnya. Secara sederhana, yogi bisa merenungkan. Saat berpikir, direnungkan sebagai berpikir, mencatat dengan lembut. Terkadang batin membuat rencana-rencana, dicatat sebagai berencana. Atau batin berimajinasi, dicatat imajinasi. Setelah beberapa kali batin seperti itu, batin yang berpikir, berencana, berimajinasi akan berhenti. Pada saat itu, kembali kepada perut, momen kembung dan kempis perut. Terkadang, walaupun dalam meditasi duduk, dikarenakan imajinasi dari yogi, gambaran tertentu bisa muncul dalam batin. Catatlah sebagai melihat. Terkadang mendengar suara apapun itu, orang berbicara, suara binatang,
suara kendaraan, suara dari lingkungan sekitar, suara alam, apapun yang didengar langsung direnungkan sebagai mendengar. Terkadang tercium bau yang harum maupun bau yang tidak sedap langsung direnungkan sebagai mencium, termasuk pada lidah dan rasa apapun yang terasa pada mulut, merasakan. Rasa asam direnungkan sebagai rasa asam, manis sebagai manis, air liur di mulut direnungkan sebagai air liur. Terkadang sentuhan pada tubuh, panas, dingin, terasa gatal, tubuh terasa berat, tegang, tubuh bergerak. Sadarilah atau catat sensasi apapun yang dirasakan pada tubuh. Dingin sebagai dingin, panas sebagai panas, berat sebagai berat, gatal sebagai gatal. Ini adalah pengenalan dasar tentang meditasi duduk untuk para yogi. Jika dirangkum, kembung dan kempis perut adalah objek utama. Berdasarkan pada kaya nupassana, kesadaran pada tubuh, yogi pada tahapan pemula merasakan berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, Sayadaw menjelaskan tentang perasaan tidak menyenangkan. Walaupun pada dasarnya perasaan terbagi menjadi 3, menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Perasaan apapun yang dirasakan, menyenangkan sebagai menyenangkan, tidak menyenangkan adalah tidak menyenangkan, disadari langsung perasaan tersebut. Ini adalah Wedana Nupassana dalam bahasa Pali, kesadaran pada perasaan. Kemudian berpikir masa lalu dan masa yang akan datang, langsung disadari kondisi pikiran tersebut. Bagi yogi pemula, secara sederhana, cukup direnungkan sebagai berpikir. Nantinya, berdasarkan pada pengalaman latihan, jenis pikiran apa yang muncul secara detil akan bisa dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Bagaimana pikiran tersebut berpengaruh pada batin, yogi akan mengetahuinya. Ini adalah citta nupassana, kesadaran pada batin. Dan yang terakhir, melihat, mendengar, mencium, merasakan, sentuhan. Apapun yang muncul pada batin saat ini, sadarilah langsung. Dalam bahasa Pali, Dhamma Nupassana, kesadaran pada objek-objek batin. Jadi, saat meditasi duduk, 4 pondasi ini, 4 jenis kesadaran yang berbeda, sadarilah setiap kondisi apapun yang sedang muncul saat ini, dan objek yang paling jelas sadari di setiap momennya secara terus-menerus. Inilah pengenalan dasar tentang meditasi duduk untuk para yogi.